Kabar buruk kembali datang dari rider Repsol Honda, Marc Marquez. Pada Selasa, tanggal 2 November tahun 2021, timnya mengumumkan bahwa ia harus absen dari MotoGP Algarve di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada 5-7 November nanti akibat mengalami gegar otak ringan. Honda menyebut bahwa Marquez mengalami kecelakaan saat berlatih dengan motor off-road di Spanyol pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2021. Usai menjalani beberapa hari istirahat, ternyata sang 8 kali juara dunia yang juga masih dalam pemulihan cedera patah lengan kanan ini tak merasa baikan. Dalam upaya mewujudkan target finish 5 besar dalam 2 balapan terakhir musim 2021, Marquez terpaksa harus melewatkan perlombaan di Portimao lantaran kondisi fisik yang tidak fit. Alhasil, hari ini ia menjalani pemeriksaan dengan para dokter untuk mengevaluasi kesempatannya turun di MotoGP Algarve akhir pekan nanti. Sayangnya, tim dokter terpaksa menyarankan pembalap berusia 28 tahun tersebut untuk istirahat dan absen dari balapan. Pada hari Sabtu lalu, Marc Marquez, saat menjalani persiapan menjelang Grand Prix Algarve dalam salah satu sesi latihan standar off-road, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan gegar otak ringan. Usai beberapa hari istirahat di rumah dan menyadari dirinya masih belum baikan, hari ini Marquez menjalani pemeriksaan dengan para dokter untuk cek medis demi mengevaluasi statusnya. Sebagai tindakan pencegahan, akhir pekan ini Marquez takkan turun di Grand Prix Algarve. Saat ini, Marquez tengah duduk di peringkat ke-6 pada klasemen pembalap dengan koleksi 142 poin. Hanya tertinggal 7 poin dari Jack Miller di peringkat ke-5. Ia telah mengoleksi 4 podium, yang 3 diantaranya merupakan kemenangan di Sachsenring, Austin, dan Emilia-Romagna. Marquez baru kembali balapan pada musim ini setelah musim lalu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tulang lengannya patah. Memulai balapan di MotoGP Portugal 2021, Marquez sempat gagal finish pada 3 balapan beruntun dari MotoGP Italia sampai MotoGP Catalunya. Setelah itu Marquez juara di MotoGP Jerman. Performa Marquez naik turun hingga menjadi juara di MotoGP Amerika dan MotoGP Emilia-Romagna. Marquez sendiri ada pada fase yang tidak biasa setelah meraih berbagai kesuksesan. Pada MotoGP musim ini performa Honda sedikit mengalami penurunan akibat masih banyak penyesuaian mesin sampai saat ini. Marquez ada pada fase yang tidak biasa setelah meraih berbagai kesuksesan. Pada MotoGP musim ini performa Honda sedikit mengalami penurunan akibat masih banyak penyesuaian mesin sampai saat ini. Padahal, andaikan dia konsisten memenangi 2 seri terakhir MotoGP musim ini, koleksi 192 poinnya sudah bisa membuatnya bersaing berebut posisi 4 besar. Bahkan 3 besar saat klasemen akhir nanti. Namun, yang ada dalam pikiran Marquez adalah kembali ke kondisi terbaik pada musim depan. Dia menargetkan bisa kembali bersaing berebut gelar juara MotoGP seperti yang pernah dia jalani kali terakhir pada musim 2019. Target dari tim dan saya adalah terus termotivasi dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengarungi musim 2022 mendatang, harap Marquez. Apalagi dengan kondisi fisiknya yang mulai membaik. Berkali-kali saya katakan bahwa saya belum merasa nyaman di atas motor. Tapi, pelan-pelan saya merasa semakin membaik dan kondisi fisik saya pun mengalami peningkatan di musim ini, bebernya. Jadi, ketika kondisi fisik saya sudah mengalami peningkatan, dari situlah hasil bagus akan berdatangan, imbunya. Situasi sulit belum sepenuhnya berakhir untuk Honda meski Marc Marquez sudah kembali dari cedera panjang sejak seri ketiga MotoGP 2021. Cedera parah yang dialami Marc Marquez pada pertengahan tahun lalu membuat tim berlogo sayap tunggal itu kehilangan tajinya. Honda hampir tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi persaingan sejak musim lalu. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menilai Marc Marquez perlu diwaspadai pada MotoGP 2022, lantaran akan menjadi momok berbahaya. Penampilan Marc Marquez masih belum konsisten setelah kembali dari cedera panjang yang membuatnya absen hampir semusim penuh dari MotoGP pada tahun lalu. Marc Marquez mengalami pasang surut penampilan. Sebelumnya dia hanya bisa bersaing di posisi terdepan dalam lomba di sirkuit dengan dominasi tikungan kiri. Namun Marc Marquez secara perlahan mendekati level performa yang membuatnya menjadi juara MotoGP 6 kali. Target bisa podium di sirkuit kanan sebelum akhir musim dicapai Marquez pada seri balap ke-16 MotoGP Emilia-Romagna di sirkuit Misano pada akhir pekan lalu. Malahan Marquez berhasil finish sebagai pemenang lomba.
MotoGP Emilia Romagna menjadi balapan ketiga yang dimenangi Marquez pada musim ini selain dua balapan favoritnya, MotoGP Jerman dan MotoGP Amerikas. Marquez menjadi pembalap kedua yang paling sering menang pada musim ini. Dia hanya kalah dari Fabio Quartararo yang menjadi juara. Si sebut dari Carvera juga menegaskan statusnya sebagai pembalap terbaik yang dimiliki Honda pada MotoGP 2021. Marquez menempati posisi ke-6 di klasemen MotoGP 2021 dengan raihan 142 poin. Pembalap yang pernah dijuluki bayi Ellen itu meninggalkan rekan timnya, Paul Espargaro, di peringkat 12 dengan 90 poin. Performa apik Marquez kedati masih terdampak cedera mengundang perhatian dari pengamat MotoGP Carlo Pernat. Menurut Carlo Pernat, penampilan Marquez yang makin baik membuat sinyal bahaya bagi rival-rivalnya pada musim depan. Kembalinya Marquez merupakan sesuatu yang akan mengkhawatirkan para pesaingnya, ujar Pernat dilansir dari bolasport.com. Saya kira pada 2022 dia akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan. Dia adalah sang fenomena. Pembalap lain telah berkembang, tetapi saya pikir Mark telah mengejutkan kita pada tahun ini. Mungkin dia belum kembali ke level Marquez yang biasanya, tetapi setidaknya dia adalah Marquez yang bisa menang, imbau Pernat. Pada juga berbicara tentang keberhasilan Fabio Quartararo menjadi juara dunia saat MotoGP 2021 masih menyisakan dua balapan. Quartararo mengamankan gelar juara MotoGP 2021 setelah menunjukkan penampilan konsisten sepanjang musim ini. Pembalap yang dulu dijuluki titisan Marc Marquez itu mengumpulkan 10 podium dari 16 balapan dengan 5 diantaranya adalah kemenangan. Harus dikatakan bagaimanapun bahwa Quartararo terbukti menjadi yang terkuat dari mereka semua, kata Pernat. Dia juga menunjukkan bahwa dia tidak lagi di bawah tekanan, katanya lagi. MotoGP 2021 akan dilanjutkan dengan balapan berikutnya di sirkuit Algarve, Portugal pada 7 November mendatang. Sementara itu, Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo menjadi duet di Monster Energy Yamaha. Keduanya sama-sama merupakan jebolan dari tim Petronas Yamaha SRT. Meski Fabio Quartararo menjadi pembalap pertama yang promosi ke tim pabrikan, tidak membuat Morbidelli patah semangat. Franco Morbidelli pun mengungkapkan siap menjegal dominasi Fabio Quartararo di MotoGP 2022 nanti. Memang pada musim ini Franco Morbidelli belum mampu menunjukkan performa maksimal lantaran adanya masalah fisik serta penyesuaian pada motor YZRM1. Ia menyatakan bersiap untuk mengganggu dominasi Quartararo pada gelaran MotoGP 2022. Jika rekan setim memenangi kejuaraan, Anda tidak akan pernah bisa merasa nyaman, ujar Morbidelli dikutip dari Tutun Motorweb. Saya tentu belum mempunyai ikatan kuat seperti orang yang sudah bergabung lama dengan sebuah tim, sambungnya. Saya baru saja bergabung, meski begitu di tim ini sudah banyak orang yang saya kenal dan atmosfer yang baik sudah terasa, imbunya. Murid Valentino Rossi itu pun berujar akan terus fokus mengembalikan performanya agar mampu bersaing dengan rekan setimnya Fabio Quartararo. Ia yakin suatu saat dirinya bisa meraih gelar juara dunia MotoGP sama seperti yang dilakukan Fabio Quartararo.